Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam kebaikan. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh merasakan kasih setia-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Dan kami mau selama kami hidup mau belajar senantiasa dari firman Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan belajar dari firman-Mu. Ajari kami dan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami supaya kami mengerti sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini tertulis dalam kitab Maliaki pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman sekarang ini sangat sulit kita membedakan antara orang benar dengan orang yang berpura-pura benar. Kalau dulu kita bisa buat kesimpulan bahwa orang benar itu yang rajin beribadah, bahwa orang benar itu yang tinggal di tengah-tengah perumahan-perumahan orang-orang gereja, atau bahwa orang benar itu yang bekerja di lembaga keagamaan. Tetapi yang kita lihat sekarang ini tidak lagi demikian. Yang kita lihat sekarang bahwa orang-orang yang tidak benar juga itu sudah datang ke gereja. Para koruptor, para pencuri, para pemerkosa dan lain sebagainya itu sudah datang ke gereja. Jadi kesimpulan yang selama ini kita simpulkan bahwa orang benar yang datang ke gereja tidak lagi. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, akan tetapi pada akhirnya antara orang benar dan orang yang tidak benar ini akhirnya akan bisa dibedakan seperti gandum dan ilalang.
Tetapi menjadi pertanyaan, kapan itu akan terjadi? Jawabannya ketika hari Tuhan. Dan itulah yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini. Di mana dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, Nabi Tuhan, utusan Tuhan Maliaki menyampaikan sebuah nubuatan, sebuah kabar peringatan juga kepada umat Tuhan yang baru terlepas dari segala penderitaan di dalam kehidupan. Apa yang dinubuatkan oleh Maliaki? Yang dinubuatkan oleh Maliaki setelah bangsa itu pulang dari Babel, bahwa akan ada tiba waktunya hari Tuhan. Perikop kita pada saat ini menggambarkan bagaimana hari Tuhan itu disampaikan oleh Maliaki. Dalam ayat pertama Maliaki katakan bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Nah, ini mau mengibaratkan ketika hari Tuhan datang, Tuhan akan memberikan penghukuman. Tuhan akan membedakan mana orang yang berkenan kepada Tuhan dan mana orang yang tidak berkenan. Orang yang tidak berkenan atau orang-orang fasik, orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang penuh dengan kemunafikan, ketika hari Tuhan itu datang, maka mereka diibaratkan seperti jerami, dibakar, dihanguskan sampai ke akar-akarnya. Artinya dibinasakan sampai tidak ada yang tertinggal. Bahkan tidak ada yang mengenang dan mengingat mereka. Penghukuman yang akan Tuhan berikan ketika hari Tuhan tiba merupakan penghukuman yang sangat mengerikan. Merupakan penghukuman yang sangat mematikan. Yang tidak ada satu orang pun bisa menolaknya atau menghindarinya. Yang tidak ada satu orang pun yang bisa bersembunyi ketika hari Tuhan itu tiba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi dalam ayat yang kedua, dalam perikop ini dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, kamu yang takut kepada Tuhan, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan akan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Nah, yang kedua, kalau yang pertama tadi ketika hari Tuhan datang akan terjadi penghukuman kepada orang yang jahat, kepada orang fasik. Tetapi yang kedua ini, ketika hari Tuhan tiba, maka orang-orang percaya, orang-orang yang tetap bertahan, yang tidak munafik, yang tidak menjadi orang fasik, mereka akan berjingkrak-jingkrak. Mereka diibaratkan seperti anak lembu yang lepas dari kandang. Mereka akan menerima terbit surya kebenaran. Mereka akan menerima sukacita di dalam kehidupannya. Mereka akan menerima berkat Tuhan. Mereka akan menerima hidup yang melimpah dan hidup dengan kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apa yang disampaikan oleh Maliaki menjadi sebuah peringatan yang sangat keras kepada kita. Lalu dalam ayat ketiga dikatakan, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik seperti mereka, akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan, itu firman Tuhan. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa. Dalam ayat kedua sampai ketiga, bahkan sampai keempat, merupakan sebuah janji Tuhan yang begitu luar biasa, yang akan diterima oleh orang percaya ketika hari Tuhan tiba. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sebelum hari Tuhan itu tiba, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan? Kalau hari Tuhan itu tiba, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menghindar.
Maka tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan tunggu dulu. Masih ada pekerjaanku, masih ada sanak saudaraku, masih ada keluargaku, masih ada tanggung jawabku dan lain sebagainya. Tidak ada lagi waktunya kita mengatakan demikian. Ketika hari Tuhan itu sudah datang ke dalam kehidupan kita. Maka sebelum hari Tuhan itu datang, yang Tuhan inginkan apa? Dalam ayat yang ke-5 dikatakan sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia. Artinya Allah menubuatkan, Allah membandingkan bagaimana Allah mengutus Nabi Elia yang menyerukan sebuah pertobatan kepada kehidupan orang Israel pada saat itu. Kalau kita baca dalam kitab Raja-Raja, kehadiran Elia di tengah-tengah kerajaan Ahab mengajak orang itu untuk bertobat. Nah, ketika mereka tidak bertobat, yang mereka terima adalah penghukuman daripada Tuhan. Ahab mati mengganaskan bersama dengan istrinya Izebel. Tetapi orang-orang yang percaya diselamatkan oleh Tuhan, termasuk Elia, dia akhirnya terangkat ke surga. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, hari Tuhan itu akan tiba dalam kehidupan kita. Tetapi sebelum hari Tuhan itu tiba, Allah menginginkan sebuah pertobatan kepada kita. Maka mulai daripada saat ini Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita harus bertobat di dalam kehidupan. Ketika hari Tuhan akan tiba nantinya, maka kita akan bersuka cita karena kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Karena kita sudah siap menerima kedatangan Tuhan dengan iman yang benar. Maka yang akan kita terima bukan penghukuman, tetapi sukacita, damai sejahtera, bahkan surya kebenaran. Itu akan menjadi bagian yang kita terima dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu ada terkadang pertanyaan yang timbul di dalam pikiran dan hati kita. Kapan hari Tuhan itu tiba? Kalau kita baca Bapak Ibu dalam epistel kita, dalam kitab Lukas, Yesus Kristus tidak mengetahui kapan waktu dan tepatnya. Tetapi dia mengatakan tanda-tanda kedatangannya. Yesus sudah katakan tanda-tandanya begitu banyak. Akan ada peperangan, akan ada kelaparan dan lain sebagainya. Itu merupakan tanda-tanda. Jadi yang kita pertanyakan bukan kapan itu akan tiba, tetapi yang menjadi kita ganti pertanyaan itu, kapanpun waktu itu tiba aku sudah siap. Jadi yang kita pikirkan bukan menunggunya, tetapi yang kita pikirkan adalah mempersiapkan diri untuk menerimanya. Itu yang terpenting Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Soal kapan itu bukan urusan kita. Yang terpenting adalah kapanpun dia datang, tapi aku akan siap menerima kedatangannya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, lewat firman ini kita mau diingatkan seperti tema yang mengatakan hari Tuhan akan tiba. Yang pertama sekali lewat firman ini kita mau diingatkan, karena hari Tuhan akan tiba, maka aku selaku orang yang beriman kepada Tuhan harus mengerjakan keselamatanku. Sekali lagi, kapanpun hari Tuhan tiba, tapi aku di dalam kehidupanku akan mengerjakan keselamatanku. Maka yang menjadi pekerjaan kita, yang menjadi tanggung jawab kita, yang menjadi bagian kita lakukan dalam kehidupan. Kita tetap mengerjakan keselamatan tanpa duduk dia menantikannya. Karena dikatakan menunggu adalah pekerjaan membosankan. Daripada engkau bosan menunggu tanpa ada hasil yang kau kerjakan, lebih baik engkau menunggunya dengan iman, dengan mempekerjakan imanmu di dalam kehidupanmu, dengan berbuat baik, dengan berbuat benar, dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, menghilangkan kemunafikan, menghilangkan segala hal-hal yang berbau duniawi, tetapi mengerjakan sesuatu hal yang mempertunjukkan iman kepada Tuhan. Itu pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan kasih, hari Tuhan akan tiba, maka yang harus kita lakukan di dalam kehidupan yaitu menyambutnya dengan hati berbahagia. Ketika kita sudah mengerjakannya tadi, maka kita menyambutnya.
Bagaimana kita menyambutnya? Dengan hati bergembira. Kenapa kita bergembira? Karena kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus menjadi dasar kita menyambut hari Tuhan itu. Karena keselamatan itu adalah kekal. Karena keselamatan itu adalah abadi, diberikan kepada kita. Maka dengan iman yang benar, kita menerima keselamatan itu. Dengan iman yang benar, kita juga menerima hari Tuhan itu. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita menyambut hari Tuhan itu. Kalau sekarang kita masih muda atau masih tua, atau apapun pekerjaan kita harus sambut hari Tuhan itu. Menyambutnya dengan apa? Menyambutnya dengan iman kepada Kristus. Menyambutnya dengan apa? Menyambutnya dengan iman yang benar. Menyambutnya dengan apa? Menyambutnya dengan mengasihi orang-orang lemah. Itu cara kita menyambutnya, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Karena hari Tuhan akan tiba, maka kita akan menyambutnya tidak lagi dengan ketakutan. Seperti pepatah orang bijak berkata, takut karena salah, berani karena benar. Maka karena kita sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus, maka kita berani menyambut kedatangan Tuhan. Kita katakan, datanglah Engkau ya Tuhan. Aku sudah siap menyambutmu di dalam kehidupanku. Aku sudah siap menyambutmu di tengah-tengah keluargaku. Tapi sebelum kita mengucapkannya itu, terlebih dahulu kita lakukan pertobatan di dalam kehidupan. Kita menerima Kristus dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan. Kita menerima Kristus dengan sungguh-sungguh di dalam segala kegiatan, pekerjaan, bahkan di tengah-tengah rumah tangga. Yang terakhir, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari firman ini kita mau diingatkan bagaimana hari Tuhan yang akan datang akan memberikan berkat kepada kita. Berkat apa yang akan kita terima? Berkat sukacita. Kita tidak lagi memikirkan mana orang munafik, tapi kita akan memikirkan aku bagian orang yang dibenarkan. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau engkau selama ini masih munafik dalam kehidupanmu, hati-hati, Tuhan akan menghukummu. Maka jangan biarkan kemunafikan itu hadir dalam hatimu. Buang semuanya itu. Sambut hari Tuhan dengan hati yang sukacita, dengan pertobatan yang kita kerjakan setiap saat, dengan menerima Kristus di dalam segala gerak kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Benar ya Tuhan, kami harus menyambut kedatangan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga dengan menyambut Engkau, kami mampu bersukacita ketika hari-Mu sudah tiba dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami akan berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat, Tuhan memberkati.